Itu mungkin yang sering kita dengar yang disampaikan pada ulama kita. Jadi bulan Maret adalah 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di dalamnya banyak kejadian yang luar biasa. Untuk disebut dan semoga selama ini kita lebih meningkatkan amal soleh kita, kebaikan kita, termasuk mungkin sholat jamaahnya. Ya saudara yang berada dengan masjid, ketika dengar azan, tinggalkan aktivitas kita untuk hadir untuk melaksanakan berjamaah. Kemudian kita termasuk yang amal-amal jariah. Di masjid kita ada 2 santri dan hari ini nyantri di Cianjur tempat imam kita untuk Al-Qur'annya. Itu juga beliau kemarin menyatakan tujuan karena memang berdua ini ya lumayan ekonominya luar biasa, sangat jangan main game karena nggak boleh nanti marah. Yatim, kemudian di keluarganya nggak ada aktivitas, dia kerja semua, ya sangat. Maka mungkin barangkali dari jamaah bisa membantu lewat nanti imam kita atau lewat sekretaris masjid. Kemarin saya sampaikan dalam sebulan itu hanya sekitar 500.000 mana kita karena schedule untuk ini bayar karena dekat dengan tapi rumah. makanya ditanggung masing-masing. Kemudian hanya diminta bayar listrik 25.000 rupiah per bulan. Insya Allah kira-kira sekitar 500.000 sudah semuanya. Semoga banyak bisa kami sudah ambil separuh dari kebutuhan itu dari 1 orang, yang 1 kita dapatkan. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi kajian subuh yang akan kita laksanakan pada hari Ahad tanggal 23 Juli atau tanggal 5 Maret. Akan mengambil tema kajiannya adalah kitab Tazkiyatun Nafs yang akan disampaikan oleh Ustaz Agung Dirmawan SE. Memang bisa hadir pada subuh pada hari Ahad, dan alhamdulillah panitia menyediakan sarapan pagi. Untuk selanjutnya langsung jelas setelah koordinasi dari jemaah kita ada Jumat berkah. Semoga para jemaah atau bapak-bapak yang hari ini dan seterusnya ada ngambil makanan juga menyisikan hartanya untuk membeli makanan, ambil nasi di situ tuh kantor itu kotak. Iya, atau orang dalam perjalanan. Iya, di sholat Jumat Tidak sepakat depan situ. sehingga dijawab para donatur senantiasa baik diberikan Ini nih kantor ini nih tuh pintunya warna iya kaca ya. Mohon kami mengharap untuk tatip untuk mengambil dan tidak bagian juga khususnya nih anak-anak adik-adik yang di SMP atau SD ya, khususnya untuk bapak-bapak mungkin yang pengen ya, atau ya ingin merasakan, semoga bisa menyontohkan dari kita supaya tetap aktif dan terakhir. Insya Allah hari ini 2 kali lipat dari Jumat kemarin. Oh, banyak tuh. Jawa cukup Makanannya banyak. kalau barangkali bapak ingin menikmati, silakan bisa kita makan di teras masjid sambil ngobrol sambil kenalan. Karena kita satu masjid ini kenal wajah tapi kadang nggak kenal nama. Maka dengan adanya Iya, nanti begitu selesai langsung antri sana depan. Jangan di belakang. Dapatnya ke belakang.
Itu saja yang mungkin kami sampaikan mewakili pengurus DKM Laito. Kami minta maaf pada wayang pada Langsung dapat seragam sekolah ya? Punyanya teman kakak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bebek. Sama
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, sehingga di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita bisa hadir, bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Salawat iring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita dan besar agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari Rabu kemarin kita mulai memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Artinya sudah begitu lama jarak kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya sudah berjarak lama, kita pun mempunyai tempat yang begitu jauh dari tempat di mana Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam. Sehingga ini menjadi bukti bahwa agama Allah Subhanahu wa taala selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun ribuan tahun lamanya Rasulullah SAW mendakwahkan agama ini, ajarannya senantiasa masih disampaikan, masih diajarkan. Video kan laporan ke Jadi sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara tentang tahun Islam dan juga bulan-bulan Islam yang dimulai dari bulan Muharram sampai pada bulan Zulhijjah, kita sebagai muslim harus senantiasa mengerti tentang bagaimana sejarah tahun Islam tersebut dan juga penetapannya. Di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada kalender Islam.
di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah setelahnya, belum juga ada kalender Islam. Sehingga dahulu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar dan juga zaman sebelum Rasulullah Muhammad SAW, orang Arab hanya mengenal hari, tanggal dan juga bulan. Sedangkan tahunnya tidak ada. Lalu ketika zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di zaman itu Islam menaklukkan Persia dan juga Romawi. Begitu banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, sehingga Abu Musa al-Ash'ari yang pada waktu itu diamanahkan untuk menjadi gubernur di Syam, beliau melihat tulisan-tulisan surat hanya bertuliskan hari, tanggal dan juga bulan saja, sehingga perjanjian damai, perjanjian yang mengikat dengan tahun mulai menjadi hal yang membingungkan untuk dicatat di Baitul Mal dan juga dicatat di dalam sistem pemerintahan Islam pada waktu itu. Sehingga Abu Musa al-Ash'ari berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar menetapkan tahun sebagai tahun Islam, sebagai tahun di mana kita bisa mengenang, kita bisa belajar sejarah, sehingga berkumpullah para sahabat mulia pada waktu itu dan juga para tabi'in yang mulia pada waktu itu bermusyawarah ingin menetapkan dari mana atau kapan dimulainya tahun Islam tersebut. Ada yang mengusulkan bahwa tahun Islam dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi usulan tersebut banyak ditentang oleh para sahabat, karena ketika Rasulullah SAW baru dilahirkan, kota Makkah masih dipenuhi dengan berhala. Orang-orang masih banyak yang menyembah berhala. Cahaya Islam belum datang, sehingga mereka tidak ingin mengenang masa-masa tersebut. Kemudian diusulkan kembali tahun Islam dimulai dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan juga menjadi seorang rasul. Ternyata hal ini juga tidak disepakati oleh para sahabat pada waktu itu, karena ketika awal dakwah Nabi Muhammad SAW, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri adalah orang yang menentang dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga para sahabat tidak ingin mengenang masa-masa di mana mereka memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga pada waktu itu diputuskan untuk menetapkan kalender Islam dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penetapan tersebut bukan penetapan yang tidak mempunyai alasan. Begitu banyak peristiwa-peristiwa penting terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, sejarah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenapa dari banyak sekali peristiwa besar, peristiwa penting tersebut, peristiwa hijrahlah yang dipilih untuk menjadi kalender dari kalender Islam kita. Para ulama mengatakan bahwa ada beberapa hikmah, ada beberapa alasan kenapa momentum hijrah dijadikan sebagai momentum kalender Islam. Yang pertama, karena kita diperintahkan untuk mengenang sejarah bagaimana perjalanan berat Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya meninggalkan kota Makkah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, untuk pergi menuju ke kota Madinah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, akan sangat berat bagi hati kita ketika kita harus meninggalkan kampung halaman kita.
akan sangat berat di dalam hati kita ketika kita harus meninggalkan keluarga kita yang ada di kampung halaman kita. Tetapi itu dilakukan oleh para sahabat dan juga Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sahabat bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau ketika hendak hijrah, beliau dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu dan dilarang membawa hartanya. Mereka mengatakan bahwa, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau mendapatkan harta tersebut ketika engkau di Mekah, ketika engkau berdagang di kota Makkah, maka ketika engkau hijrah ke kota Madinah, jangan engkau bawa hartamu itu. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Apakah beliau memilih untuk menetap di kota Makkah dan mengabaikan perintah hijrah? Tidak. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu rela kehilangan segalanya, rela kehilangan rumahnya, rela kehilangan kebunnya, rela kehilangan ternaknya, rela kehilangan hartanya, semuanya dia tinggalkan untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut keridhaan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga peristiwa-peristiwa tersebut menjadi kenangan yang begitu indah dalam hati kita, bahwa dulu para sahabat untuk hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala harus meninggalkan semuanya. Sedangkan kita mungkin hanya butuh untuk bertarung dengan rasa kantuk di pagi hari untuk datang ke masjid untuk sholat subuh. Kita hanya bertarung dalam hati untuk bisa mengeluarkan sedikit harta kita untuk berzakat. Kita hanya hijrah dengan menggunakan kemampuan kita untuk menahan lapar ketika kita berpuasa. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak harus mengorbankan semuanya untuk menghijrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi suatu momentum kebangkitan bagi kita untuk bisa lebih baik lagi, lebih dicintai Allah dan Rasulnya lagi. Jangan sampai tahun berganti tahun, usia yang semakin mendekati kematian ini tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan malah jauh ingin meninggalkan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, makna dari hijrah yang sebenarnya, dan ini menjadi hikmah yang begitu besar dari peristiwa hijrah adalah, makna hijrah bagi seorang mukmin adalah al-inqithar, berpindah minadzulli, dari kehinaan ila izzi, kepada kemuliaan. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, momentum hijrah menjadikan kita menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik. Dengan kita meninggalkan berharap kepada makhluk dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang hanya berharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang berhijrah dengan hakikat berhijrah adalah orang-orang yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang berharap kepada istrinya pasti benar diam-diam. Karena apa yang ada di dalam benaknya tentang istrinya tentunya tidak akan ada pada istrinya tersebut. Seorang istri yang berharap besar kepada suaminya pun akan kecewa, karena mimpinya, angan-angannya yang dahulu dia impikan sebelum dia menikah tidak akan ada pada laki-laki yang dia nikahi pada waktu itu. Seorang anak yang berharap kepada orang tuanya akan kecewa, karena tidak mungkin orang tua akan memberikan semuanya yang diminta oleh anaknya. Bahkan orang tua pun akan kecewa ketika berharap kepada anaknya
Orang tua yang membesarkan anaknya dari kecil hingga dewasa, berharap bakti dari anak tersebut, berharap sholat Jumat. kebaikan-kebaikan balas budi yang akan mereka dapatkan. Rasa Tapi ternyata ketika anak itu dewasa, dia mempunyai kehidupan sendiri, kesibukan sendiri, sehingga bahkan jarang mengunjungi orang tuanya, sehingga itu pun menjadikan kekecewaan yang ada pada diri orang tua. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hijrah yang sesungguhnya adalah menghilangkan keberharapan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari berharap kepada manusia, karena wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sifat lemah. Bagaimana mungkin kita berharap pada makhluk yang Allah ciptakan dengan sifat lemah? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabarkan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha kuasa atas segalanya, sehingga tidak ada tempat bagi kita untuk bisa bersandar, untuk bisa menggantungkan harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang disebutkan dalam Al-Quran, ulaika yarjuna rahmatullah. Orang-orang yang berhijrah adalah orang yang mampu hatinya hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan harapannya kepada manusia. Sehingga ini adalah suatu nasihat besar bagi kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita tidak perlu menempuh perjalanan yang begitu panjang untuk berhijrah. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah, untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik, muslim yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal amwat innaka samii'un qariib. Amin. Allahumma yassir alaina Allahumma sahla lana yang sahla wa hasna lana syidda sahla. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafirata wal musyrikin. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma barik ummata Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Sampai sekian sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sholat Jumat.